Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya, adapun ya tawaf, apa yang dimaksud dengan ya tawaf? Ya, at-tawaf itu dalam bahasa Arab ya berasal dari kata tafa yatufu. Tatawwafa wastatafa, tafa haula syai'. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam ya Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, yakni dara alaihi, mengitari sesuatu. Ya, itu maknanya secara bahasa. Ya, adapun secara istilah ya huwa ad-dawaran 'alal baitil haram. Ya, mengitari baitil haram, mengitari Ka'bah. Ya, itu maknanya secara istilah, yang itu nanti ya ada perinciannya lagi terkait syarat-syarat dan wajib-wajib, begitu pula sunnah-sunnahnya. Adapun tawaf ini ya ada beberapa jenis. Ya, tawaf dibagi menjadi 5 jenis. Ada tawaf umrah, ada tawaf qudum, ya, ada tawaf ifadah atau tawaf ziarah, ada tawaf wada', dan juga ada tawaf sunnah. Adapun ya tawaf umrah, maka dia merupakan salah satu dari rukun umrah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Suja' dalam matan beliau yang sudah terkenal, Matul Ghayati wa Taqrib. Beliau katakan arkanul umrati arba'atu asya. Rukun umrah itu ada 4 hal. Al-ihramu wat tawafu was-sa'yu wal halqu aw at-taqsiru fi ahadil qaulain. Ya, ada rukun ihram, ada rukun tawaf, ada rukun sa'i, dan juga mencukur, apakah mencukur habis atau tidak menurut salah satu pendapat. Ya, maka tawaf umrah merupakan rukun. Ya, dia seperti juga tawaf ya rukun haji. Adapun tawaf umrah ini kapan waktunya? Awal waktunya adalah ba'dal ihram. Ya, setelah ihram itu sudah boleh langsung untuk melakukan tawaf umrah. Adapun akhirnya maka tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya, kapan saja setelah ihram dia mau melakukan tawafnya, dia diperbolehkan walaupun dia mengundur waktunya, namun perlu dijaga dari larangan-larangan ihram. Ya. Adapun tawaf ini ya sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa tawaf umrah ini 7 putaran. Ya, dia sebanyak 7 putaran. Dan menurut jumhur ulama 7 putaran tersebut adalah wajib, ya, tidak dapat kurang. Ya, tidak boleh kurang sama sekali. Ya, adapun menurut Hanafiyah 7 putaran itu masih terbagi lagi. Ya, masih dibagi lagi, ya, bahwasanya yang 4 putaran itu fardu, adapun yang 3 putaran itu wajib. Ya, mereka membedakan antara fardu dengan wajib, namun ini diselisihi oleh jumhur para ulama. Ya. Dan ya, tawaf umroh ini hanya disyaratkan, intinya dia harus didahului ihram terlebih dahulu. Ya, ini terkait tawaf umrah. Adapun tawaf yang kedua adalah tawaf qudum. Ya, tawaf qudum bisa dinamakan juga tawaful qadim, atau dinamakan juga tawaful wurud, atau tawafut tahiyyah. Ya, ini disyariatkan bagi orang yang baru datang ke kota Mekah. Ya, baru pertama kali dia mendatangi kota Mekah, maka sebagai tahiyyahnya, sebagai penghormatan kepada Ka'bah, disyariatkan baginya untuk melakukan ya tawaf qudum ini. Ya, sebagaimana dihikayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu syai'in bada'a bihi hina qadima Makkah tawadda'a thumma tafa. Bahwasanya Nabi SAW yang pertama kali beliau lakukan ketika datang ke kota Makkah, beliau berwudu kemudian tawaf. Ya, tawaf ini yang dimaksud yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah tawaf qudum. Ya, namun tawaf qudum ini gugur ya bagi beberapa orang. Ya, di antaranya adalah bagi orang yang buru-buru mau wukuf ke Arafah. Waktunya hanya tinggal sedikit untuk wukuf, maka dia boleh langsung ya wukuf saja, meninggalkan tawaf qudum. Juga boleh bagi orang Makki, orang asli Mekah,
ya dia asli Mekah sana, maka tidak perlu baginya untuk tawaf qudum. Atau orang yang bukan asli Mekah tapi sudah berada di dalam kota Mekah, dia mau ihram lagi, ya maka itu pun dia gugur baginya untuk melakukan tawaf qudum. Tawaf qudum ini apa hukumnya? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum tawaf qudum. Ya, menurut Imam Malik, ya, dari riwayat Ibnul Qasim dan juga riwayat Ibnul Abdul Hakam, bahwasanya tawaf qudum ini wajib. Ya, tawaf qudum ini adalah wajib menurut Imam Malik dan juga menurut Imam Abu Thawr dari kalangan Syafi'iyah. Ya, menurut mereka ini adalah wajib. Ya. Adapun menurut jumhur ulama, tawaf qudum ini adalah sunnah. Ya, adalah sunnah muakkadah. Bahkan ya Al-Imam Ibnu Abdul Bar menghikayatkan ijma' akan hal ini. Ajma'u ala anna tawaf al-qudum min sunanil hajj. Bahwa para ulama sepakat tawaf qudum itu termasuk sunnah-sunnah haji. Tapi wallahu alam hikayat ijma' ini kurang tepat. Karena nyatanya valid dari Imam Malik bahwa Imam Malik berpendapat ya tawaf qudum itu wajib. Ya, lalu manakah yang lebih tepat? Wallahu alam, saya lebih condong pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwa tawaf qudum itu sunnah. Ya, kenapa? Karena dalilnya adalah semata-mata perbuatan Nabi SAW. Sedangkan dalam usul fiqh, mujarradu fi'lin Nabi la yadullu 'alal wujub. Ya, semata-mata perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan kepada wajibnya. Adapun jenis tawaf yang ketiga adalah tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah atau disebut juga tawaf ziarah. Ya, apakah itu? Itu adalah tawaf setelah ya haji ya bubar atau selesai dari wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, ya kemudian dia melempar jumrah, ya mencukur, ya berkurban. Setelah semua itu maka disyariatkan bagi orang yang haji untuk tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah pada hari nahar, ya pada hari 10 Zulhijjah. Ya, dan ini ya ditetapkan berdasarkan dalil Quran, ya sunnah dan juga ijma' para ulama. Ya, adapun dalil dari Quran sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yattawafu bil baitil atiq." Ya, dan tawaflah kalian bil baitil atiq. Ya, tawaf di sekitar Ka'bah Al-Atiq. Kata Imam At-Tabari ketika menjelaskan ayat ini, ya uniya bil tawaf alladhi amara jalla thana'uhu hajja baitihi al-atiq fi hadhihi al-ayah tawaful ifadah alladhi yutafu bihi ba'da at-ta'rif. Ya, bahwasanya yang Allah maksudkan ya terkait ayat ini, terkait ayat Al-Hajj tersebut, wal yattawafu bil baitil atiq, yang dimaksud adalah tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah pada hari nahar. Ya, imma yauman nahri wa imma ba'dahu. Kata beliau boleh dilaksanakan pada hari nahar, boleh juga dilaksanakan setelah tanggal 10 Zulhijjah. Ya, setelah hari nahar itu pun diperbolehkan. La khilafa baina ahli ta'wil fi dzalika. Bahkan kata beliau, tidak ada perbedaan pendapat para ulama tafsir terkait hal ini, bahwa tawaf yang dimaksud adalah tawaf ifadah. Ya, tawaf ini juga ditetapkan berdasarkan sunnah Nabi SAW. Ya, dalam hadis Sofiyah, ketika Sofiyah ya terkena haid, ya lalu Nabi SAW bertanya, ahabisatunahi, apakah Sofiyah ini menghalangi kita? Yakni apakah kita harus menunggu dia suci dulu baru dia bisa tawaf? Ya, maka dijawab oleh para sahabat yang ada di situ, innaha qad afadat. Ya, Sofiyah sudah tawaf ifadah wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, fala idzan, kalau begitu tidak, yakni Sofiyah tidak menghalangi kita dari manasik selanjutnya. Ya. Kata Imam Ibnu Daqiq Id ketika menjelaskan ya hadis ini, fihi anna tawafal ifadah la budda minhu. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa tawaf ifadah itu harus, ya tidak harus dilaksanakan. Ya, bahkan dia memang merupakan rukun haji. Ya, tawaf ifadah merupakan rukun haji. Harus dilaksanakan, tidak bisa diganti dengan apapun. Ya, sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya dallat ala anna tawaf al-ifadah yahbisul haidha bi Makkah la tabrahu hatta tatufa lil ifadah. Ya, kata Imam Ibnu Abdul Bar bahwa hadis ini menunjukkan tawaf ifadah itu harus dilakukan, bahkan orang yang haid tertahan
tertahan di kota Mekah sampai dia melaksanakan tawaf ifadah, ya, dan ini adalah tawaf yang wajib, ya, tawaf yang muftarid kata Imam Ibnu Abdul Bar, ya. Dan bahkan beliau katakan ini disepakati oleh para ulama, yakni orang yang haid, wanita yang haid harus menunggu sampai dia melaksanakan tawaf ifadah. Para ulama berbeda pendapat tentang waktunya, ya. Menurut mazhab, ya, Malikiyah dan Hanafiyah, awal waktunya adalah ba'da fajar. Ba'da fajar pada hari nahar. Karena hari sebelumnya itu masih rangkaian hari amalan wukuf dan juga mabit di Muzdalifah. Ya, menurut mazhab Syafi'i dan Hanabilah, awal waktunya itu boleh setelah tengah malam. Ya, setelah tengah malam pada hari nahar itu sudah boleh. Ya, wallahu a'lam. Ini yang saya lebih condong, ya, berdasarkan para sahabat yang didahulukan oleh Nabi SAW untuk beranjak dari Muzdalifah, di mana mereka itu beranjak tengah malam, ya, dan amalan setelah itu, ya, adalah, ya, sudah boleh untuk tawaf, ya. Itu diantara dalilnya dari mazhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Adapun akhir waktunya, ya, para ulama kembali berbeda pendapat tentang akhir waktunya. Menurut mazhab Hanafi, bahwa tawaf ifadah itu harus dilaksanakan pada hari nahar, ya, harus hari nahar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, menurut mazhab Imam Malik bahwa tawaf ifadah boleh diundur sampai akhir bulan Zulhijjah. Ya, selama dilaksanakan di bulan Zulhijjah maka itu masih boleh. Ya, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali bahwa tawaf ifadah ini tetap wajib, ya, kapan saja, tidak terbatas waktu. Selama orang belum tawaf ifadah, sudah masuk kepada haji, namun sudah wukuf belum tawaf ifadah, maka dia tetap wajib melaksanakan tawaf ifadah, tidak bisa diganti dengan apapun. Bahkan kalaulah ada orang yang dia haji, dia tidak tawaf ifadah, pulang ke negerinya, maka tetap haram baginya berhubungan suami istri sampai dia balik kembali untuk tawaf ifadah baru tahallul, ya, bahkan sampai seperti itu. Ya, tidak ada waktunya. Wallahu alam, saya pun lebih condong pendapat yang mengatakan tidak ada waktunya, ya. Karena tidak ada dalil tegas tentang batasan waktu. Ya, tidak ada dalil tegas tentang batasan waktu dari tawaf ifadah tersebut. Bahkan kalaulah wanita yang haid itu, ya, mengundur karena sebab haid, dia masih tetap bisa melaksanakan tawaf ifadah. Ya, yang keempat adalah tawaf wada'. Ya, tawaf wada', tawaf perpisahan, disebut juga tawafus sodar, ya, sodar, ya, karena dia berpulang dari Baitullah. Disebut juga tawafu akhiril ahdi, ya, tawaf terakhir. Ya, ini diantara nama-nama lain dari tawaf wada'. Ya, dan ini adalah thabit, ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, ya, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid. Ya, bahwasanya manusia, para sahabat ketika itu diperintahkan bahwa manasik terakhir yang mereka lakukan adalah bil bait, di Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Hanya saja ini diringankan bagi wanita yang haid. Wanita yang haid gugur. Wanita yang haid gugur atasnya kewajiban tawaf wada'. Namun hukum tawaf wada' ini apa hukumnya? Ya, para ulama berbeda pendapat, ya, menjadi dua pendapat. Ya, sebagian ulama, dan ini jumhur ulama, bahwa tawaf wada' hukumnya wajib. Ya, tawaf wada' hukumnya wajib. Kenapa? Karena Ibnu Abbas menyampaikan umiran nasu, manusia diperintahkan. Ya, hukum asal perintah itu adalah wajib. Ya, pendapat yang kedua, tawaf wada' ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ini menurut mazhab Maliki. Ya, mengapa dikatakan sunnah? Karena nyatanya wanita yang haid itu gugur dari tawaf wada' tanpa diganti dam. Ya, tanpa ada kewajiban bayar dam, maka itu berarti hanya sunnah saja. Ya, wallahu alam. Ya, pada masalah ini saya lebih condong pendapat jumhur ulama, ya, bahwa tawaf wada' itu hukumnya wajib, walaupun memang kewajiban ini gugur atas wanita yang haid. Ya, dia kewajibannya tidak kepada seluruh manusia, tapi digugurkan atas wanita yang haid. Begitu pula, ya, dikiaskan wanita yang nifas. Ya, tetap wajib. Ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas sebelumnya, umiran nasu, dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan juga di hadis yang lain Nabi SAW melarang, bahkan larangannya dengan penegasan. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim,
la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Jangan sampai ada yang nafar, ada yang bubar, ya, ada yang melanjutkan ke manasik hari tasyrik, lempar jumroh. Jangan sampai ada yang melakukan nafar, lempar jumroh pada hari tasyrik, kecuali jangan sampai ada yang meninggalkan, ya, dari kota Mekah tersebut kecuali dia, ya, terakhirnya adalah manasik di al-bait, di Ka'bah, yakni dia melakukan tawaf wada', ya. Larangan tersebut la yanfiran. Nabi SAW menegaskan dengan nun taukid, yang itu lebih menegaskan larangan haram yang menunjukkan perintah tawaf wada' itu adalah wajib. Yang kelima adalah tawaf sunnah, ya, tawaf tatawwu' atau tawaf sunnah itu adalah tawaf yang tidak terkait waktu, ya, waktunya bisa kapan saja. Bahkan menurut jumhur ulama bisa dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang salat. Ya, ini tawaf sunnah. Ya, hanya saja kembali para ulama berbeda pendapat. Ya, tawaf sunnah ini jumlah putarannya berapa? Ya, menurut, ya, sebagian ulama jumlah putarannya pun sama, 7. Tetap 7 putaran. Ya, berdasarkan hadis yang hasan dalam riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, man tafa bihadzal bait usbu'an fa ahsahu kana ka'idqi raqabah. Barang siapa yang tawaf di Ka'bah ini usbu'an, tawaf 7 kali, ya, fahsahu, dan dia memperbaiki tawafnya tersebut, ya, maka itu seperti pahala memerdekakan budak, ya. Bahkan ada tambahan, la yad'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hattallahu anhu khati'ah wa kataba lahu biha hasanah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali langkah kakinya tersebut, ya, satu langkahnya dihitung sebagai penghapus dosa, satu langkahnya dihitung sebagai hasanah, sebagai pahala. Ya, maka di hadis ini tegas sekali disebutkan usbu'an. Dalam riwayat lain sab'an, ya, putarannya itu 7. Ya, maka tawaf sunnah pun putarannya juga 7. Menurut pendapat ulama yang lain bahwa tawaf sunnah itu boleh kurang dari 7 putaran. Ya, boleh kurang dari 7 putaran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya, yang beliau berkata, "Ra'aitu Sufyan yafirru min ashabil hadith idza kathuru alaihi dakhala at-tawaf fatafa syautan aw syautain thumma yakhruju wa yad'ahum." Ya, kata Imam Abdul Razzaq, saya melihat Imam Sufyan, ya, Sufyan Ats-Tsauri, ya. Wallah, ini ada kemungkinan Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, tapi lebih dekatnya Sufyan Ibnu Uyainah, ya, karena Sufyan Ibnu Uyainah itu imam ahli Mekah. Saya melihat Sufyan itu kalau lari dari para ashabul hadis, kalau sudah terlalu banyak mengurubungi beliau, maka beliau, ya, masuk untuk tawaf 1 kali putaran, 2 kali putaran, lalu keluar. Ya, maka hanya 1 kali, 2 kali langsung keluar. Ya, itu yang dilakukan oleh, ya, Imam Sufyan, yang zahirnya itu Sufyan Imam Ibnu Uyainah, karena beliau imam ahli Mekah. Ya. Maka wallahu alam, mana yang lebih tepat? Saya lebih condong bahwa tawaf sunnah juga 7 putaran. Ya, 7 putaran, ya, berdasarkan hadis hasan dalam riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Ya, adapun perbuatan Sufyan bin Uyainah itu masih ada kemungkinan. Ya, kemungkinan dia melakukannya sebagai bentuk ibadah, kemungkinan hanya sebagai lari saja. Ya, ditambah lagi Al-Imam Ibnu Uyainah, ya, adalah seorang tabi'ut tabi'in, dan perbuatan tabi'ut tabi'in itu bukan hujjah. Ya, wallahu alam, ini terkait tawaf sunnah, ya, dan ini adalah, ya, jenis-jenis tawaf, ya. 2 tawaf itu sunnah, 2 tawaf itu di luar haji, yakni tawaf umroh dan juga tawaf sunnah, sedangkan 3 jenis tawaf itu ada pada haji, ya, tawaf qudum, tawaf ifadah, dan tawaf wada', ya. Wallahu a'lam. Pro in Travel berizin Kemenak, dibimbing sesuai sunnah dan melayani jamaah merupakan nilai ibadah bagi kami.